itu ada buat kami. Saya senang melihat Bapak Ibu tempat ini bisa pergi beribadah di tempat ini dengan pakaian yang rapi. Ya, kalau di sana simbol-simbol itu tidak berpakaian rapi. Tapi bagi kami itu memang keberadaan mereka seperti itu. Saya juga nggak negur. Ya, seperti hati mereka mau ke gereja. Itu sebuah nilai plus buat mereka. Ya, karena keberhasilan kita melayani Tuhan tidak dinilai dari apa yang dipakai oleh jemaat Tuhan ke gereja, enggak. Tapi keberhasilan kita melayani Tuhan dinilai dari kerelaan hati mereka untuk tetap setia di gereja. Ini yang kami rasakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama kami melayani di tempat kami yang ada tempat kami melayani saat ini, sebenarnya full time itu suami saya bekerja setiap hari saya bekerja. Jadi ada begitu banyak suka duka yang kami rasakan. Belum lagi yang kami di Kecamatan Girwoyo ini gereja Kristen cuma satu di tempat kami ini. Gereja Katolik cuma satu. Tapi Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan lingkungan yang baik kepada kami. Para tetangga Muslim yang mencintai kami, yang menghargai kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini memberi kesan tersendiri bagi kami. Pertama, kami sekeluarga bisa melewati bulan demi bulan dengan baik. Kedua, kami bisa merayakan Natal bersama keluarga tempat ini, bahkan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Ya. Meskipun anak saya ini susah untuk beradaptasi. Baru nyampe Sintang, dia bilang, "Pak, kita pulang saja ke Wonogiri." Nyampe sini, "Pak, selesai Natalan tanggal 27 pulang yuk." Karena memang hawanya, cuaca beda ya, makanan juga beda. Tapi puji Tuhan dia mulai menikmati, sudah sering pergi ke gunung, pergi ke sawah untuk mencari sinyal. Kalau kan mengajarkan kami berdua mengajar anak-anak untuk menerima segala keadaan apapun. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak kita mampu memiliki. Ini yang kami ajarkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun anak saya ini sekolah di kota, sekolah di sekolah swasta yang ini ya boleh katakan cukup bagus, boleh tanya jajan dia berapa? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah, mau nggak mau ya itu jajanmu satu hari. Karena memang mengajarkan kepada dia untuk dia ini bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki, bersyukur dengan apa yang dia terima, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Mazmur pasal 14 pasal 145. Mungkin Bapak Ibu yang di luar bisa mendengarkan suara saya. Puji Tuhan. Saya akan berusaha pelan-pelan karena biasanya saya kalau melayani agak cepat-cepat karena anak saya itu kalau saya mimpin pujian, dia ada saya di mimbar, dia ikut di mimbar. Saya khotbah, dia ikut juga di mimbar. Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Tidak banyak ayat, membacakan ayat ini secara bergantian. Saya ayat 14, Bapak Ibu ayat yang ke-15. Baik, kalau sudah menemukan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Maka sekali orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala caranya dan penuh kasih dalam segala perbuatan. Mau memperhatikan cara Jawa memetani firman Tuhan ini dari pasal 145 dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Itu menceritakan tentang kemurahan Tuhan yang dialami oleh anak Tuhan atau pemazmur pada waktu itu. Nah, kemurahan Tuhan itu juga dialami oleh kita tempat ini, jemaat tempat ini. Tadi saya sangat diberkati dan kesaksian bahwa tempat ini. Saya sangat diberkati di tengah kondisi apapun.
bapak-bapak atau anak Tuhan di tempat ini bisa merasakan kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan pemazmur pada bagian ini. Di tengah keadaan yang dia alami, kondisi yang dia rasakan saat itu, pemazmur bisa merasakan kemurahan Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bapak saudara, kalau kita bisa melewati tahun ini dengan baik, meskipun dalam perjalanan dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, bahkan sebentar lagi akan kita akhiri tahun ini, ada begitu banyak persoalan yang kita rasakan, tekanan, ya, belum lagi kebutuhan ekonomi kita semakin meningkat, anak sekolah, biaya sekolah mahal. Meskipun sekolah negeri, saya tahu di sini yang paling besar biaya bukan biaya sekolahnya, tapi biaya bensinnya. Belum lagi mayoritas kita bekerja sebagai petani, kita noreh, ternyata Tuhan kasih hujan terus sama kita. Udah mulai pusing kan? Belum lagi kita bekerja di sawah, mengolah sawah kita, sering hujan juga. Jadi banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang harus kita rasakan. Kadang kita berpikir, Tuhan apa maumu sebenarnya? Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik semua keadaan, di balik semua situasi yang kita rasakan, hari demi hari kita lewati semuanya, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Buktinya apa? Malam hari ini kita bisa bertemu dengan saudara seiman dengan keadaan yang sehat, dengan iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita berkata bahwa diri kita tidak memiliki apa-apa, berarti kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, bagaimana kita bisa merasakan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ayo kita mau lihat. Karena malam hari ini Pak Rudi malam hari ini karena tahun baru agak lambat, gak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Bagaimana kita bisa merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kita bisa merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kalau kita merasa diri kita dalam persoalan yang sangat rumit, pertama hal yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Manusia hanya bisa melihat air matamu tanpa bisa memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi kalau kita datang kepada Kristus, kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan segala keluh kesahmu dan air matamu diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, kita malam hari ini kita ambil sikap. Ayo kita buka hati kita untuk Tuhan. Ayo kita buka hidup kita untuk Tuhan. Biarkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Maka sekalian orang yang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, membuka hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan membuka tangannya buat kita. Dengan cara apa? Memberkati kehidupan kita, memberkati hidup kita hari lepas hari. Manusia khawatir, oh boleh manusia khawatir, gak masalah. Karena kalau kita tidak khawatir, berarti kita tidak akan pernah bertumbuh dalam dunia, dalam iman kita. Jadi kekhawatiran yang kita alami ini jangan kita genggam sendiri. Kita bawa sama Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan masalahku, ini loh Tuhan persoalanku. Bawa sama Tuhan. Kalau kita bawa sama Tuhan, maka Tuhan akan
menolong kita. Nah, Bapak Saudara, tangan Tuhan malam hari ini terbuka untuk kita. Asal kita mau berserah kepada Tuhan. Nih. Yang pertama tadi harus kita lakukan adalah kita mau membuka hati diri kita untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, ayat yang ke 17,